kekuatan, dan semoga kita mampu menuntaskan Ramadan tahun ini dengan ibadah yang terbaik insya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, tema kita malam ini kita beri judul tentang bahaya syirik. Bu, kepenting. Kenapa? Ulama dan ada hadis mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan menahan haus menahan lapar dengan penuh iman dan perhitungan, diampuni dosanya yang telah berlalu kecuali dosa syirik kalau tidak bertobat. Itu yang itu. Dan syirik itu berkembang. Maka Islam membagi dua macam syirik. Yang pertama syirik akbar, besar, menyembah Lata dan Uzza, animisme, menyembah roh. Bahkan kami pernah ke semua PT, antara salah AMP nggak salah waktu itu, orang masih meletakkan sesajen di pohon-pohon besar. Itu syirik besar. Yang kedua syirik gharar, syirik gharar, syirik kecil. Tapi kata Rasulullah ketika banyak gharar, mereka banyak melakukan syirik kecil-kecil, akhirnya syiriknya jadi besar. Ibu, boleh tanya? Mana tu, Bu? Apa contoh syirik ketek? Kalau tangan gata-gata, apa tuh? Itu kan lima piti itu. Kalau kupu-kupu masuk ke rumah, kan mesti percaya dulu ya. Kalau mau kupe cece nampak begitu. Nampak tuh. Yang gogol-gogol ke banyak. Mirip anak laki-laki jual ayahnya berjuang. Dua sikit pisang. Ada ibu-ibu datang, Ustaz, aku anakmu berjuang miripnya jual ayahnya. Apa itu? Wajarlah mirip, bu itu ayahnya. Mulai satu-satu. Maka ini yang tak nampak. Maka Rasulullah SAW selalu dihafalkan di cahaya Mekah, anak kita diajarkan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa Nabi. Akhirnya nak jadi wajahmu direkam. Jadi ya. Nampaknya sente. Apa doa Nabi? Allahumma inni na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang itu nyata syirik, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak tahu kalau itu syirik. Secara arti. Artinya apa? Kalau Nabi apa yang tak tahu ya lain. Rasulullah sudah faham mana yang syirik, mana yang tidak, tapi tetap saja bermohon kepada Allah agar Allah melindungi dari kesyirikan yang tidak tahu kalau itu syirik. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Kita payah sholat, payah berpuasa, tapi dosa syirik kita membatalkan. Itu yang kita lihat. Kini mau tanya ke ibu, kalau kehilangan dompet, isi dompet awak 10 juta. Lalu dicari kemari tidak dapat. Ada yang usul, Bu, datang ke Pak Pintar tuh. Ke orang pintar tuh. Tiba-tiba Bapak Ibu datang. Apa kata orang pintar? Tenang, Bu. Ibu tenang saja di rumah. Besok Ibu bangun tidur subuh buka pintu. Insya Allah dompet Ibu sudah ada di depan. Ada yang begitu? Ada kan? Kalau seandainya bisa seperti itu, udah aman hidup kita. Tapi ketika Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya, lalu dibertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku kehilangan kalungku, di mana kalungku ya Rasulullah? Apa kata Nabi kita? Di madu dua di mata gak cahis itu. Kamu apa ibat tandang tadi? Kalau tidak dapat, ya udah berarti sedekah. Artinya kenapa Nabi tak sanggup bagaikan orang pintar tadi? Jadi kalau ada orang pintar yang datang tuh orang bodoh. Ayo, aku kaca kasar. Ini penting dibahas agar Bapak Ibu tidak terjebak lagi dalam kesyirikan. Nabi tak bisa mencari kalung Aisyah yang hilang, tak bisa.
Tapi kenapa ada orang yang hari ini mereka hanya dengan komat kami di rumah, bapak punya uang hilang, dompet hilang, ternyata besok pagi dompet ada depan pintu. Siapa yang melakukan? Ternyata ada orang yang bekerja sama dengan makhluk Allah yang bernama jin. Jin inilah yang membantu untuk mendapatkan dompet tersebut. Maka ada orang tanya kamu, ada ilmu putih Ustaz, ada ilmu hitam? Tidak ada. Yang ada itu sihir putih, sihir hitam. Apa namanya sihir putih? Menolong-nolong orang. Apa namanya sihir hitam? Santet, teluh, tenung. Membinasakan orang, membunuh orang, menghancurkan orang. Atau acuk berukiah di rumah. Kalau sihir putih, menolong orang. Ada ibu-ibu datang rukiah ke rumah suaminya. Ustaz, tolong dirukiah suami. Batu panjang kepala mudinya batu, kama paimu ikuinya. Ternyata dia gianya pitunduk lakinya kedukun. Dia ilmu pitunduk. Karena suaminya penjudi, pemarah, main tangan, dimintanya kedukun pitunduk. Sehingga betul-betul tunduk kayaknya. Tiba panjangnya itu. Pergi ke pasar satu, pergi ke Meralik satu, yang paling parah pergi buangnya ketek satu. Ini syirik lagi. Maka kita lihat satu-satu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Orang yang berbuat syirik seluruh amalannya akan gugur. Itu satu. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yakhbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar ayat 65. Telah diwahyukan kepada engkau dan juga Rasulullah sebelum engkau, siapa apapun yang berbuat syirik akbar, maka akan gugurlah seluruh amalanmu dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi di neraka jahanam. Syirik itu bahaya. Sama kini kebiasaan gitu kalau barangnya hujannya disarang, hujannya di pindahan, Mandalika ya, Mbak Rara ya. Kenapa dulu para sahabat justru ketika walimah minta hujan? Baca hadis. Ketika mereka menikah, ya Allah, turunkanlah hujan dari langit. Semoga rezekiku sebanyak hujan turun dari langit. Jadi orang nikah minta hujan dulu. Kalau gini orang nikah minta aneh. Nanti nyala nyetong. Organ 5 juta. Prasmanan 5 juta gitu kan. Nah, untuk make up 5 juta. Di total modal berapa? 20 juta. Undangan yang sebar 1.000. Satu undangan isinya 50.000. 50.000 kali 1.000 50 juta untuk 30. Akan ibu hitung tuh. Sehingga ketika hari mulai pesta, nampak kalem-kalem bersama, Masya Allah, aku dicari oleh Quran juga. Lalu datangi orang pintar tadi. Yang datang orang situ tuh. Kita pintar, Pak, macernya Pak Mualik datang buka kok gitu, modal sekian itu tanam. Apa syaratnya? Kain 3 macam. Bawang 3 macam, bawang Bombay, bawang India, bawang Asia. Lalu namanya yang benar, ternyata hujan itu pakai sel. Betul, ada yang termakbul. Kenapa? Siapa yang melakukan? Jin. Dan itu dosa syirik. Maka nampak benar seolah-olah Allah mudahkan doa kita, Allah kabulkan doa kita, tapi kita syirik kepada Allah. Dan syirik itu amalannya dihapus. Baik, berpalu, payah, sholat, payah semuanya, tapi tidak diterima oleh Allah SWT. Walaupun ada cie-cie juga yang kecil orang tua yang peralu, ada benarnya. Kalau sedang hamil, jam duduk di pintu, kecil orang tua kan. Masalahnya rumah orang dulu tinggi-tinggi. Awal duduk di pintu di lando dulu lah. Hamil baru 7 bulan, lahir anak langsung, itu ada benarnya. Tapi kalau memang kenyataannya dikait-kaitkan dengan mistik, ini bahaya. Kalau orang mengalih jadi pautang orang pagi, pantang. Padahal beberapa hadis yang menyampaikan sebelum engkau tidur malam hari, Allah sudah menetapkan rezekimu besok pagi. Aduh saja orang. Kalau bini mengandung yang mana bihayam laki, iya, aku mau dikoloni anak memang. Kan ada saja. Apa kaitannya? Iya bu, memang ada. Tidak ada. Potong saja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi kenapa ada yang terjadi? Karena Bapak Ibu yakin. Keyakinan itulah yang dimanfaatkan oleh jin untuk melakukan anak kita supaya lehernya lemah. Itu permasalahannya. Kita yakin. Terlalu takut dengan yang namanya syaitan. Sementara kita berikrar, bersumpah, berjanji. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilah.
Tidak ada Tuhan. Definisi Tuhan apa? Tuhan adalah, kan gitu ya, yang ditakuti, yang disembah, yang disegani, yang disayangi, yang dicintai, Tuhan. Berarti kalau kita artikan panjang, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang disegani kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Tidak ada segala-galanya kecuali Allah. Maka ketakutan itu ini dimanfaatkan oleh jin. Tuh. Iyo Ustaz patang nampak deh kami. Lah kami tagah Nabi ayam ni dabi jo takulai ni yang mereka. Karena percaya. Keyakinan itu dimanfaatkan oleh jin. Kalau tidak je ibu yakin mudah-mudahan dia jangan lakukan itu saja syirik pada. Ko iyalah suami kijo kerajo di kantor. Aman. Kalau suami kita kerajonya tukang potong ayam. Apa nih? 9 bulan pelai. Tiba biaya melagi tak dulu. Pengangguran. Ada lagi. Apa lagi yang kita? Banyak kotor-kotor. Kalau maling-maling telingo. Hah? Ada yang putih ada wak. Syirik lah. Padahal ibu kan emah melangi telingo. Itu jelas. Kalau rontok bulu mata cie, itu ada yang merindukan awak gitu kan. Padahal memang awak tua gitu. Apalagi naudzubillah. Maka Islam tak sampai-sampai karena kita selalu mengkait-kaitkan cerita itu. Tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan korelasinya kita kait-kaitkan. Jin tepuk tangan. Selagi kalian percaya, aku tambah cerita itu. Bagi contoh Bu. Mungkin ada cerita ditakdirkan orang mati di kampung awak seminggu yang akan datang. Maka surah Al-Baqarah, ketika malaikat dengan Allah sedang rapat tentang takdirnya seseorang, datanglah jin mencuri-curi berita dari langit. Surah Al-Baqarah, dilempar mereka dengan bola-bola api oleh malaikat. Tacilok cie, dapet berita ko cie. Contohnya apa? Sebulan mati seminggu lain. Dapet yang cie, takdir. Sehingga supaya cerita ko gadang besar, dibuatnya oleh bapak ibu sekalian sakampung ko mimpi gigi tangga. Tahu? Mimpi gigi tangga. Sehingga betul, memang takdirnya sudah ada. Meninggallah si fulan tadi. Berkembang cerita. Sebenarnya kamilah punya firasat. Iya kan? Tahu ceritanya Pak? Apa firasatnya? Sakampung kami mimpi gigi. Nah, mulai itu disandarkan ke situ. Seolah-olah kalaulah mimpi gigi tangga pasti ada orang. Tuh, selama yang kita terjadi ke kita, memang setiap kita mimpi gigi tangga ada yang tidak meninggal. Maka begini, yang benar terjadi karena dicuri. Tidak semuanya benar karena memang tidak semuanya tercuri. Sehingga apa kalau ada orang menyandarkan karena mimpi gigi tangga ada orang mati? Syirik. Ini cerdasnya jin. Makanya hari ini kita perlu salimul akidah. Akidah yang benar. Dari salimul akidah akan melahirkan sahihul ibadah. Ibadah yang bersih. Kita campur dari ibadah kita. Maka ditolak Allah, ditolak oleh Allah, dan diterima oleh Allah karena bercampur dengan syirik-syirik gharaz tadi. Ditolak oleh Allah. Maka Nabi Muhammad berkata, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka liman na'lamu. Ya Allah, lindungi aku dari kesyirikan yang nyata itu syirik, dan maafkan aku ya Allah, ampuni aku dari kesyirikan yang nyata aku tidak tahu kalau itu syirik. Lanjut nomor 2. Dosanya tidak akan diampuni. Beda dosa lain. Berzina, bangkok, bajudi, minuman keras, kok nyampangna masuk neraka bisa masuk surga. Bapak Ibu boleh bertanya, kita lah yakin nak masuk surga langsung? Tidak. Kamu berubah pertanyaannya. Baralamu Bapak Ibu cita-citanya masuk neraka. Jadi kalau tidak percaya itu ditukar pertanyaannya. Maka semua dosa walaupun dibakar bisa masuk surga. Kalau dengan ini kan dimandikan mereka oleh penduduk surga. Karena begitu hitam legapnya tubuh mereka dibakar neraka, mereka tidak mau masuk surga, dimandikan masuk surga. Kalau dosa syirik, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tidak bisa masuk surga. Dengarkan ayatnya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa lainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Tidak diampuni dosa syirik. Cuma kau yang maji-maji main jalan. Kau dulu syirik batang, lubuk landui duit banyak kecil kan? Anak syirik. Kadang-kadang berkembang dosa syirik dari yang begitu. Masa ada lawu duit banyak, nak kena indah situ. Tapi masih ada yang percaya.
Takkan ada ibu dulu malamang 3 batang. Dari satu. Ambo itu makmu satu tuh. Amana mak bala ketibu. Gunung pesaman kawan nanti dan hanya satu cara yang bisa menyelamatkan gitu. Malamang 3 batang. Ternyata yang wisu toki 10. Ibu dalam sehari habis 10 yang peton. Nah, datangku ada polisi di panti. Habis cerita melambang datang cerita buaya putih yang disasar. Sama-sama lo di situ. Ambil lo ya buaya putih. Meminum lo tuh. Padahal buaya terkacil di situ, tercegil di situ. Nah, selesai cerita buaya putih, pindah lo ke batang tujuan. Tunggu tagak balik. Jadi kita mudah diombang-ambing oleh kesyirikan, maka tak sampai iman kita. Karena orang yang berbuat syirik tak pernah aman hidupnya, selalu resah, kata Allah, selalu takut. Kalau mengalir nak laku lah berfikir, aku kena kebaji, takut, gelisah terus. Kalau anaknya demam, aku kena nasi kau. Bapak tahu kena nasi, ada orang lewat ke rumah tadi. Apa kayak ini lusuh bentuk Allah suzon dan Allah berusuh boleh, tak pernah tenang hidupnya. Ini kata Allah, Allah mengampuni dosa kecuali syirik. Jadi kalau ada syirik-syirik Allah boleh habiskan, tuntaskan, jangan lagi percaya. Kecuali ada dalil. Kalau hari menjelang senja, suruhlah anakmu ke rumah. Tutuplah pintu jendela dengan bismillah. Kalau tidak ada dalil jangan. Jam 2 balik siang tu nak ada dalil tu. Oh jam pergi mandi jam 2 siang tak sapu itu nak aja. Kecil aku kalau disapu aku nak sapu ni cuma dia kan. Itu hanya masalah suhu panas. Jadi hari angin mandi dan mama itu benar. Kita kan selalu takut dengan setan. Baik kalau ada pohon gadang. Pohon gadang ku angkir kecil. Bukan doa yang dibaca. Dulu doa ini bu. Assalamualaikum ya Nia. Cucunya Nia numpang lalu. Banyakkah gadang setan di mana? Ada saja kita. Pakai mobil, beli mobil baru darahi. Beli auto baru darahi. Pai joto beko melintek kucing di kanan kaki dah. Jangan tahu ya. Telah tandu tu dah boleh tu. Apa ini? Banyak. Sehingga tak pernah sampai iman kita kepada Allah. Maka wajar hidup kita nak tenang, rumah tangga kita nak tenang, anak-anak kita nak tenang, rumah tangga kita berantakan, suami istri berantem, iri dengki kita nak selesai. Bu, dosa syirik itu menjalar ke hati. Maka dari syirik itulah awalnya orang dengki, orang hasad, orang dendam. Orang susah memaafkan. Dari situ awalnya semuanya. Makuan lah dia bu. Jangan. Kalau dulu ada cerita yang potong kuku malam tu kan, listrik kalau nado. Kalau ini potong mana? Potong tangan. Jangan potong rambut malam listrik kalau ada colak. Kalau gini orang potong malam itu. Tiba besok sampai jam 10 malam itu gunanya. Maka pelajari ilmu yang baik. Mana yang akidah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang datang dari Allah, mana yang tidak. Kita terbalik ya. Mana yang datang dari Allah kita tolak, mana yang tidak datang itu kita pakai. Sehingga tidak benar. Mau melahirkan pakai yesilusuah. Ya, yesilusuah, ye baru surusuah. Nah, kalau sedang tidak ada anak dibuai, jangan dibuai sedang kosong. Pani yang baca beko. No. Kalau istri hamil, mandi ke kamar mandi, jangan lilitkan anduk di leher, beko balik dia pusing pajak di dalam beko. Ini apa ini? Maka ini kita tuntaskan. Selesaikan semua, berserah diri kepada Allah. Semoga apa yang syirik-syirik ini habis. Kalau syirik ini habis, ini doa kita. Bapak Ibu yang Allah, merenung kita. Lah kita jago ibadah gue elo-elo, alun tantu jadi diterima oleh Allah. Kita jaga ibadah dengan baik supaya tak syirik lagi, supaya tak begini. Belum tentu diterima, apalagi yang bercampur. Apalagi kita yang menceburkan diri ke dalamnya. Kapan ibadah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Menangislah kita kepada Allah. Menangis minta ampun kepada Allah. Ya Allah, assalamualaikum. Mubaralik hujan musarang ya Allah gitu ya. Minta ampun kepada Allah. Ya Allah, lakimu bagi dia petunduk baru ya Allah gitu ya. Nang binimu bagi hoji baik baru bagi kita kalasik baru. Aku masih minta doa ke kuburan ya Allah, minta ampun kepada Allah. Pernah satu ketika orang Batang Saman datang ke rumah kesurupan. Gara-gara apa tuh minta doa ke kuburan. Wahai angku yang ada dalam kubur, ambo tes CPNS, tolong doa nang lulus yo. Dijawab ini bo yo gitu ya. Langsung kesurupan, ada jin yang ada di situ. Makanya hati-hati. Insyaallah. Yang ketiga, kekal di dalam neraka jahanam. Itu sampai tadi. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Surah Al-Maidah ayat 72.
Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka telah Allah haramkan surga baginya, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan tidak ada penolong baginya. Masya Allah. Semoga kita terlindung dari kesyirikan. Baik, kata-kata tanyakan kamu besok berikut balik Ustaz. Ada namanya bui, kalau mau bui rumah wak, jangan bui dapur sebelah kanan. Adalah tuh ilmu feng shui, apa namanya? Ilmu Cina? Feng shui ya, ada tuh. Kecil dapur sebelah kanan sial. Yang bapak kecil mana? Kalau nak je bisa kanan kiri bui dapur di muka kan? Jadi setiap tamu yang tipu bui kopi seorang-seorang itu. Insyaallah semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.